Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isbina Gisni Drizi dari Fakultas Stadis Umum Prodi IPE. Di sini saya akan menjelaskan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Revolusi Abbasiyah. Abbasiyah adalah sebuah gerakan politik dan kebudayaan yang dimulai pada abad 8 dan menghasilkan berdirinya Daulah Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Kedua, Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah mengalahkan dinasti Umayyah yang sebelumnya berkuasa. Dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Abu al-Abbas Ash-Shafa. Daulah Abbasiyah juga dikenal sebagai dinasti yang mempromosikan toleransi dan keberagaman dalam Islam dengan memberikan kebebasan bersama bagi non-muslim. Contohnya, saling menghargai dan tolong-menolong kepada manusia meskipun kita beda kepercayaan. Daulah Abbasiyah juga memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan adil, termasuk pemilihan khalifah dan para ulama dan pejabat pemerintah. Dan juga Abbasiyah memberikan dukungan besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan banyak karya ilmiah dan sastra yang tercipta pada masa kekuasaan Abbasiyah. Namun, pada abad ke-13, kekuasaan dinasti Abbasiyah mengalami masa kesulitan dan akhirnya runtuh akibat tekanan dari berbagai pihak. Yang ketiga, perkembangan politik Daulah Abbasiyah. Perkembangan politik Daulah Abbasiyah ada 4 periode. Yang pertama, periode klasik, yaitu 750 sampai dengan 847 Masehi, di mana pada periode ini berada pada puncak kejayaan yang dipimpin oleh Abu al-Abbas Ash-Shafa, Al-Mansur, dan Harun ar-Rasyid. Yang kedua, era klasik. Pada era klasik, yaitu pada tahun 874 sampai dengan 945 Masehi, pada periode ini Khalifah Abbasiyah mengalami konflik internal dari serangan luar yang dipimpin oleh Al-Mu'tad dan Al-Mu'tafi. Yang ketiga, era restorasi, yaitu pada tahun 945 sampai dengan 1555. Pada periode ini, Khalifah Abbasiyah mulai pulih dan mengalami kejayaan yang dipimpin oleh Al-Mufti dan Al-Qadir. Yang keempat, era fragmentasi pada tahun 1555 sampai dengan 1258 Masehi. Pada periode ini mengalami kelemahan yang signifikan dan terpecah menjadi beberapa negara yang kecil saling bersaing. Yang keempat, perkembangan sains Daulah Abbasiyah. Perkembangan sains Daulah Abbasiyah itu ada 5. Yang pertama, matematika. Daulah Abbasiyah membuat banyak kontribusi penting dalam bidang matematika. Misalnya, matematikawan Persia Muhammad Al-Khwarizmi menulis buku Al-Jabar. Yang kedua, ada astronomi. Dalam bidang astronomi, Daulah Abbasiyah menciptakan sebuah observation di Baghdad dan mempekerjakan ilmuwan dari seluruh dunia untuk mengalami dan meneliti bintang-bintang dan planet-planet. Penemuan dan inovasi penting dalam astronomi yang dilakukan oleh para ilmuwan Abbasiyah termasuk penentuan waktu sholat dan pengembangan kalender dan juga menentukan hari raya. Yang ketiga ada kimia. Ilmuwan Daulah Abbasiyah juga membuat banyak penemuan dalam bidang kimia. Mereka mengembangkan teknologi seperti destilasi dan kristalisasi. Beberapa ilmuwan penting dalam bidang kimia termasuk Jabir bin Hayyan yang dianggap sebagai bapak kimia. Yang keempat, kedokteran. Daulah Abbasiyah menciptakan rumah sakit dan mempromosikan penelitian medis dan ilmiah. Beberapa ilmuwan medis terkemuka termasuk Al-Razi yang membuat banyak penemuan dalam bidang farmakologi dan penyakit menular. Serta Ibnu Sina menulis buku The Canon of Medic yang menjadi acuan penting dalam kedokteran selama berabad-abad. Yang kelima, teknologi. Daulah Abbasiyah juga membuat banyak kemajuan dalam bidang teknologi. Mereka mengembangkan mesin pemintal, mesin tenun, dan juga penggiling gandum yang membuat produksi tekstil dan makanan menjadi lebih efisien. Mereka juga menciptakan kertas dan membuat banyak penemuan dalam bidang teknologi industri. Yang kelima ada lembaga pendidikan Madrasah Daulah Abbasiyah. Sejarah mencatat bahwa pada masa kejayaan Abbasiyah di abad ke-8 hingga ke-13, madrasah menjadi institusi pendidikan yang sangat penting bagi umat Islam. Madrasah ini biasanya terletak di dekat masjid dan dipimpin oleh seorang ulama. Mereka menawarkan pendidikan agama keahlian khusus seperti tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab.
Madrasah Abbasiyah yang terkenal antara lain adalah Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan pada tahun 165 Masehi oleh Nizam al-Mulk, Menteri Ulama Kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa itu, madrasah ini menjadi tempat terkumpulnya para ulama dan menjadi pusat pembelajaran Islam yang terkenal di dunia Islam pada masanya. Ada juga madrasah-madrasah yang terkenal seperti Al-Madrasah dan Al-Zabar di Khair, Mesir, dan Madrasah Al-Khwarizmi di Fes, Maroko. Yang terakhir ialah kesimpulan. Masa kerajaan Daulah Abbasiyah menjadi salah satu periode penting dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa ini, Islam berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaan dalam bidang seni, sains, matematika, kedokteran, filsafat. Pemerintahan Abbasiyah juga berhasil membangun infrastruktur yang kuat dan mendorong perdagangan semakin berkembang sehingga membawa kemakmuran bagi rakyat. Namun seperti halnya kekayaan dan kejayaan pada masa kejayaannya, Daulah Abbasiyah juga mengalami kemunduran yang signifikan. Pada akhirnya masa kekuasaan, berbagai faktor seperti korupsi, perpecahan politik, dan serangan dari luar menyebabkan kehancuran dan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Namun demikian, warisan dan Daulah Abbasiyah masih tetap relevan hingga saat ini. Berbagai penemuan dan kontribusi dari tokoh-tokoh terkenal seperti Al-Khwarizmi, Al-Farabi, dan Ar-Razi masih menjadi bahan studi rujukan dan bagi ilmuwan-ilmuwan dunia. Kita dapat memetik pelajaran penting dari kejayaan dan kemunduran Daulah Abbasiyah, yaitu betapa pentingnya pembangunan fondasi yang kuat dalam segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan fondasi yang kuat, sebuah peradaban dapat bertahan dan terus berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.